Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bertemu lagi dengan Bu Duratul Mastuko, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPTSD Negeri 55 Gresik. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sampai pada semester 2 pelajaran ke-7, Hati Tentram dengan Berperilaku Baik. Anak-anak yang saya cintai, orang yang berperilaku baik hidupnya tentram. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara dan dicintai banyak orang. Dalam beramal, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Anak-anak, pada materi pendidikan agama Islam kali ini ada 2 yang akan kita pelajari. 1 ikhlas dan 2 mohon pertolongan. 1 ikhlas. Anak-anak, ikhlas tempatnya di dalam hati. Tetapi ikhlas bisa kita lihat dan kita cerminkan dalam perbuatan dan sikap kita. Di sini ada 4 contoh yang menunjukkan bahwa orang itu sudah mengerjakan sikap ikhlas. Yang pertama adalah ketika anak itu mengerjakan sholat tepat waktu, sholat wajib tepat waktu dengan kesadaran sendiri, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Yang kedua, anak yang sedang belajar kelompok dengan teman, kemudian dikerjakan dengan rajin, tekun dan sungguh-sungguh, itu adalah menunjukkan bahwa anak itu sudah berperilaku ikhlas. Yang ketiga, anak yang sedang memberikan sedekah kepada bapak pengemis, maka itu juga cerminan dari sifat ikhlas. Yang keempat, seorang bapak petani yang dengan bekerja keras di ladang mereka mengerjakan perbuatan dengan tanpa kenal lelah agar ladang beliau bisa subur dan panen yang banyak, kemudian dikonsumsi oleh keluarga dengan senang dan penuh syukur. Yang kedua, mohon pertolongan. Anak-anak sudah pasti tahu, mohon pertolongan pasti semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah pencipta kita, Allah Tuhan kita, Allah yang memiliki kita dan Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Di sini ada perilaku yang mencerminkan bahwa kita memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah bisa kita lakukan dengan mengaji Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci kita sebagai umat Islam. Kitab suci yang berisi firman dan ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang isinya adalah petunjuk dan pedoman hidup kita, mulai dari kita sebagai manusia, kita sebagai muslim, dan kita sebagai makhluk Allah yang berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua, mohon pertolongan bisa tercermin dari sikap kita ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi sholat itu adalah berisi doa. Pastinya doa itu adalah memohon kepada Allah. Jadi di dalam perilaku sholat sudah mencerminkan bahwa kita mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga adalah berdoa selesai sholat maupun di luar sholat. Itu adalah merupakan cerminan bahwa kita sudah memohon pertolongan kepada Allah. Anak-anak, ikhlas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ikhlas adalah bentuk tidak baku dari akhlas, ikhlas dan ikhlas. Ikhlas artinya bersih hati, tulus hati. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya,
Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Anak-anak, itu tadi sudah kita pelajari tentang ikhlas. Sekarang kita pelajari tentang mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam ibadah kita. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Bu, bagaimana jika kita mohon diambilkan sapu oleh adik? Maka itu adalah masih sebatas manusiawi, sifat yang melekat pada manusia yang diberikan oleh Allah. Maksud dari mohon pertolongan adalah memohon hal-hal yang itu sebenarnya hanya Allah yang berhak untuk memberikan kepada kita. Contohnya, memohon keselamatan, memohon kesehatan, memohon kecerdasan, memohon kekayaan, memohon kesuksesan. Itu semua hanya Allah yang berhak kita mintai pertolongan. Hanya Allah yang berhak memberikan kepada kita. Jadi tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa memberikan pertolongannya, yang mana pertolongan itu adalah mutlak miliknya Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Anak-anak, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Karena Allah berkata, berdoalah kepadaku. Karena Allah itu dekat, ya. Jadi kalau manusia itu mendekat kepada Allah, maka Allah jauh lebih dekat lagi. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Maka dari itu kita harus senantiasa mohon pertolongan dan ingat, satu-satunya yang berhak kita bergantung kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, dapatkah kamu memberikan satu contoh dengan cara apa memohon pertolongan kepada Allah itu? Nah, kalian bisa mengungkapkan kepada orang tua kalian. Contohnya cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, setelah kita belajar tentang ikhlas dan mohon pertolongan, maka Bu Duro memberikan kalian tes, ya, tes tentang ikhlas dan mohon pertolongan yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah tes sikap kalian, dan yang kedua adalah tes pengetahuan kalian. Nanti tes ini bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nanti akan diberikan Bu Duro salinannya melalui grup WhatsApp kita. Kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Boleh didampingi orang tua, tetapi tetap kalian mandiri, kerjakan dengan hasil kalian sendiri. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Nomor 1, aku tidak suka memuji diri sendiri. Ya apa tidak? 2, aku selalu mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya atau tidak? 3, aku tidak suka membanggakan diri sendiri. Ya atau tidak? 4, aku selalu melaksanakan ibadah hanya karena Allah. Ya atau tidak?
5. Aku akan mengerjakan sesuatu kalau dipuji orang lain. Ya atau tidak? 6. Aku akan melaksanakan tugas orang tua jika diberi uang. Ya atau tidak? Jawabanmu nanti adalah merupakan cerminan apakah kamu sudah menjadi anak yang ikhlas atau belum. Yang kedua, tes tentang mohon pertolongan. Ayo berlatih. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam titik-titik. Nanti diisi ya. 2. Mohon pertolongan hanya kepada titik-titik. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar titik-titik. 4. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon titik-titik. 5. Cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan titik-titik. Anak-anak, demikianlah. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dari Bu Duro. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap berdoa. Mohon kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari Bu Duro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.